Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwega Rahmadi Mazio, NPM 2541270 dari kelas akuntansi 25A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang haji dan umroh yang diampu oleh dosen Mr. Asnan Siregar. Langsung masuk ke materinya. Yang pertama adalah umroh dan haji, langkah suci berkah abadi, dengan judul langkah suci berkah abadi. Pengertian umroh dan haji. Umroh dan haji adalah acara ibadah Islam di mana jamaah mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, dan melakukan serangkaian ritual untuk menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Haji merupakan perjalanan wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan intelektual, dan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu pada bulan Zulhijjah dan puncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Next materi yaitu adalah perbedaan umroh dan haji. Perbedaan mendasar antara umroh dan haji adalah waktu pelaksanaan, kewajiban, dan sukses si ibadah. Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial, dan hanya dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah dengan puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Sedangkan umroh merupakan ibadah sunnah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dan tidak dibatasi waktu. Selanjutnya adalah materi tentang sebab, yaitu rukun umroh, yaitu ada niat ihram, sa'i, tawaf, tahallul, dan tertib. Rukun umroh adalah seperangkat ibadah wajib yang harus dilakukan agar umroh dianggap sah menurut hukum Islam. Rukun umroh terdiri dari 5 hal besar. Niat ihram, yaitu niat memulai ibadah umroh dari mikot yang ditunjuk dengan mengenakan pakaian ihram. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan arah jarum jam, dimulai dari Hajar Aswad. Dan kemudian yaitu sa'i, yaitu jalan kaki atau jogging antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali tahallul. Dan tahallul yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut kepala sebagai tanda meninggalkan keadaan ihram. Dan yang terakhir teratur atau tertib. Selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji adalah merupakan seperangkat ibadah haji, ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap jemaah haji agar ibadah haji menjadi sah. Rukun haji terdiri dari 5 hal pokok. Yang pertama adalah niat ihram, yaitu niat memulai perjalanan haji dari mikot yang direncanakan, disertai dengan mengenakan pakaian ihram. Wukuf di Arafah yang merupakan puncak ibadah haji dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, dan merupakan syarat sah wajibnya ibadah haji ialah tawaf ifadah, artinya mengelilingi Ka'bah 7 kali setelah wukuf. Sa'i, yaitu berjalan antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut sebagai simbol meninggalkan keadaan ihram. Kelima pilar ini harus dijalankan secara tertib dan konsisten. Selanjutnya adalah materi tentang tata cara pelaksanaan haji. Rukun haji diawali dengan niat ihram dan di mikot, melewati pemakaian ihram dan membaca talbiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, jamaah berangkat ke Mina untuk bermalam. Pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah melaksanakan wukuf di Arafah. Puncak haji dilanjutkan dengan mabit atau bermalam di Musdalifah. Tanggal 10 Zulhijjah atau hari Nahar, jamaah melaksanakan ibadah haji Aqobah di Mina, melakukan tahallul atau potong rambut, menyembelih hewan kurban jika memungkinkan. Lalu jamaah melaksanakan tawaf ibadah dan sya'i di Masjidil Haram. Kembali ke Mina untuk ibadah haji selama
3 hari atau hari tasyrik, diakhiri dengan tawaf wada. Dan selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan umroh. Cara melakukan umroh diawali dengan niat ihram di mikot yang ditetapkan sebagai titik tolak ibadah umroh. Jamaah mengenakan pakaian ihram dan membaca talbiyah yang menandakan telah memasuki kondisi ihram. Setelah itu, jamaah melanjutkan ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad dan bergerak berlawanan arah Jarum Jam. Setelah tawaf, jamaah melanjutkan ke Sa'i, yaitu jalan kaki atau jogging 7 kali bolak-balik antara perbukitan Safa dan Marwah. Setelah selesai Sa'i, jamaah melakukan tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut di kepala sebagai tanda selesainya ihram. Tahallul menandai berakhirnya ibadah dan mengembalikan pertemuan ke keadaan normal. Dan selanjutnya adalah hikmah umroh dan haji, yaitu pertama adalah penyucian diri, kedua persatuan umat Islam, ketiga menambah ketakwaan, yang keempat adalah pahala yang besar. Hikmah umroh dan haji sangatlah mendalam, tidak sekedar sebagai petunjuk ibadah, namun juga sebagai sarana mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Umat Islam diminta berpikir, berserah diri, dan memperbaiki diri selama umroh dan haji dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Berserah diri dan memperbaiki diri selama umroh dan haji dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan meningkatkan ketakwaan. Pengabdian ini meningkatkan kesabaran, keimanan, dan rasa persaudaraan di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Selanjutnya, kesimpulan presentasi yang saya jabarkan ialah dari yang semua saya baca dan dari semua yang saya ringkas, saya menyimpulkan umroh dan haji adalah ibadah indah dalam Islam yang menanamkan ketaatan, ketakwaan, dan pengabdian yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski berbeda syarat, waktu, dan ritual, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mensucikan roh, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan hubungan dengan sesama. Pengabdian ini mewakili persatuan umat Islam secara global dan mengedepankan kualitas seperti kesabaran, pengorbanan, dan rasa syukur. Itu saja yang dapat saya presentasikan atau saya jabarkan. Bila ada salah kata atau penggunaan kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.